Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 4 teori Keynes dan cara hitung MPC, APC, MPS, dan APS. Oke, kita simak videonya baik-baik. Oke, rekan-rekan mahasiswa, khususnya untuk mata kuliah ekonomi, ya kita bahasnya kali ini adalah 4 teori Keynes tentang konsumsi. Atau teori Keynes ini biasa dikenal dengan Keynesian Consumption Model. Ini ada 4 ya, teori Keynes itu ada 4 tentang konsumsi. Yang pertama, teori Keynes yang membahas hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Yang kedua, teori Keynes yang membahas tentang kecenderungan mengkonsumsi marginal atau MPC. Ada juga kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau average propensity to consume. Yang terakhir ada hubungan konsumsi dan tabungan. Oke, selanjutnya. Oke, ini salah satu hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Jadi, menurut Keynes, ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung dari tingkat pendapatan. Artinya, Keynes mengatakan bahwa tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Jadi, di sini rumusnya ada C sama dengan C. 0 plus B dikali YD. Jadi di mana C itu konsumsi, CO itu konsumsi otonomus, terus ada B, dia sebagai MPC, dan ada YD, dia sebagai pendapatan disposable. Di mana 1 kurang dari sama dengan B, dan B itu kurang dari sama dengan 0. Yang selanjutnya, hubungan pendapatan disposable dan konsumsi. Jadi kita bisa lihat pada tabel yang ada di sini ya. Ini ada pendapatan disposable 0, 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000. Dan ini ada perubahan. Ini 200, 1000, 1800, 2600, 3400, dan 4200. Terus ini ada pendapatan disposable. Perubahan pendapatan disposable yaitu 1000 ini dari mana? 1000 ini dari kenaikan dari 1000 ke 2000 itu ada kenaikan sebesar 1000. Jadi pendapatan perubahannya 1000. 2000 ke 3000 dia ada penambahan 1000 juga kan. 3000 ke 4000 ada penambahan 1000 dan 4000 ke 5000 ada penambahan 1000. Jadi perubahan pendapatan disposable semuanya stagnan yaitu sama-sama 1000. Terus untuk peningkatan konsumsi perubahannya berapa? 800 ini kita dapat dari mana? 800 ini kita dapat dari sini. 200 ke 1000 itu selisihnya berapa? 800 kan? Kita taruh di sini 800. 1000 ke 1800 selisihnya berapa? 800 kita taruh di sini 800. 1800 ke 2600 800 itu berlaku sampai dengan yang 3400 ke 4800. Jadi konsumsinya sama-sama berubah stagnan yaitu 800. Next. Nah, ini contoh grafiknya yaitu pada saat tingkat pendapatan Y1, Y2, dan Y3 MPC masing-masing digambarkan oleh garis singgung. Jadi ini garis singgungnya ya. Kalian bisa lihat ini ada kurva ini garis singgung. Jadi makin mendatar sudut kemiringan garis singgung menunjukkan MPC yang semakin kecil. Jadi pada saat pendapatan disposable meningkat. Gejala di atas mempunyai implikasi bahwa jika negara makin makmur dan adil, porsi pertambahan pendapatan yang digunakan untuk konsumsi makin berkurang. Sebaliknya, kemampuan menabung meningkat. Dengan demikian, kemampuan perekonomian dalam negeri untuk menyediakan dana investasi yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang juga meningkat. Next. Nah, ketiga ada kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC, yaitu rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposable total. Ini kalian bisa lihat tabelnya ya, ada pendapatan disposable, konsumsi, perubahan pendapatan disposable, konsumsi ini tadi yang hasil dari 1000 itu dari mana, 800 dari mana kita sudah bahas di slide yang sebelumnya. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana memperoleh MPC. Ya, untuk memperoleh MPC itu caranya mudah ya.
Jadi saya minimize dulu untuk memperoleh MPC. Ini untuk memperoleh MPC. Oke, kita bisa cari tahu nih untuk memperoleh MPC. Nah, jadi untuk memperoleh MPC ini kalian bisa dengan cara selisih konsumsi dibagi dengan selisih pendapatan disposable. Yaitu kita bisa lihat ini 800 dibagi dengan 1000, hasilnya 0,8. Ini juga sama. Ini berlaku dari atas sampai bawah atau dari kita lihat dari sini sampai sini ya. Itu semuanya rumusnya sama. Dan rumus ini bisa kalian lihat di sini. Jadi untuk mencari MPC itu selisih konsumsi dibagi selisih pendapatan disposable. Kalau kita pengen jelasnya ini, contohnya ya 800 dibagi 1000. Jadi ketemu 0,80. Selanjutnya untuk mencari APC, itu kita bisa cari dari konsumsi dibagi dengan pendapatan disposable. Jadi kita lihat di sini konsumsinya berapa. 1800. Kita ambil contoh yang bawah ya. 1800 dibagi dengan pendapatan disposable itu 2000. Jadi 1800 dibagi 2000 ketemunya 0,90. Kalau ini juga bisa nih, 1000 dibagi 1000 ketemunya 1,0. Terus kita ambil contoh yang selanjutnya ada 3400 dibagi 4000 0,85 gitu ya. 4200 dibagi 5000 0,84 itu caranya. Terus selanjutnya kita ke bawah ya. Nah, ini. Selanjutnya ada hubungan konsumsi dan tabungan. Nah, jadi hubungan konsumsi dan tabungan. Jadi di sini contohnya yaitu, nah ini. Kita cari kan tadi udah ketemu MPC-nya udah, APC-nya udah. Yang sekarang kita cari yaitu MPS dan APS. Pertama kita cari MPS dulu tuh. MPS itu rumusnya adalah selisih tabungan dibagi selisih pendapatan disposable. Contohnya ini. Kenapa ini ketemu 0,2? 0,2 kita dapat dari 200 dibagi dengan 1000. 200 ini dari mana, Bu? Oke, untuk 200 ini yang tabungan ini kita dapat dari mana? Kita cari selisih antara ini nih, antara ini ke sini selisihnya 200 ya. 0 gitu ya. 0 ke 200 selisihnya berapa? Rekan-rekan 200. Nah, 200 ke 400 selisihnya berapa? 200 lagi. Terus 400 ke 600 stagnan ya, 200. 600 ke 800 juga 800. Berapa? Tadi 200. Jadi selisih tabungan ini masing-masing adalah 200. Terus kita cari nih selisih pendapatan disposable. Kalau selisih pendapatan disposable tadi kita udah menemukan ini semuanya dari atas sampai bawah itu selisihnya 1000. Jadi kita tinggal membagi antara selisih tabungan yaitu 200 dibagi 1000 ketemunya 0,2. Sampai ke bawah kebetulan hasilnya sama 0,2 karena selisih tabungannya stagnan, stuck di angka 200. Terus mungkin rekan-rekan mahasiswa bertanya-tanya, jikalau nanti selisihnya tidak sama bagaimana? Ya nggak masalah. Misal selisihnya ya antara 0 ke sini ke 200 misal dari 200 ke bawah misal selisihnya ternyata 300 ya. Kalian tinggal membagi aja selisih tabungan misal 300 dibagi 1000 gitu. Kebetulan contoh yang ada di soal ini adalah selisihnya semuanya sama yaitu 200. Jadi lebih memudahkan rekan-rekan untuk memahami. Oke, ini untuk mencari MPS ya. Selanjutnya untuk mencari APS, kalian bisa tinggal membagikan tabungan dibagi dengan pendapatan disposable. Contohnya 800 dibagi 5000. Jadi tinggal ini dibagi ini. Terus sorry, ini ya. 800 dibagi 5000. Ketemunya 0,16. Terus misal ini nih. 600 dibagi 4000, 0,15 dan selanjutnya. Itulah ya. Jadi caranya mudah kalau rekan-rekan memahami rumusnya dan melihat tutorial video ini, insya Allah rekan-rekan bisa memahami dan mudah dalam menghitung. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih rekan-rekan sudah menonton. Jangan lupa